20 tahun 2025 tentang KUHP baru. Sejahtera airku, tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Saya Pak Bendy, ini senior kami di pendidikan Stupa tahun 2017. Kemudian beliau ini juga senior kami di Bintara, jadi sangat jauh dengan kami. Mohon izin Bang, ternyata ada hukum yang baru, ternyata ada undang-undang yang baru. Karena kenapa? Dalam teori hukum ada fiksi hukum. Setiap orang dianggap mengerti atau memahami hukum. Segala nikmat dan karunia-Nya kita semua sampai saat ini masih bisa menghirup udara segar. Dengan kegiatan ini maka kita itu seringkali berkat perlawanan sehingga akhirnya perkara tersebut. Nah, ini harus kita perhatikan juga. Kemudian presumption of innocence, yaitu hanya pengadilan yang boleh. Nah, definisi singkat di sini saya ambil dari KUHP baru. Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada pemulihan keadaan semula antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini berbeda dengan sistem mendapat kompensasi biaya kehadiran untuk saksi. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, Pak. DRJ karena jelas tadi kan tuntutan 5 tahun ke bawah kan yang bisa DRJ. Dan 7 hari itu atau 3 hari itu apakah sudah jadi tersangka atau sudah ditahan? Dari mana awal mula 7 hari untuk restorasi justice itu? Itu mungkin sementara pertanyaan dari kami. Besarannya berapa? Itu harusnya nanti ada peraturan dari Kapolri dan Kementerian Keuangan. Harusnya ada semacam ditulis. Berarti kalau seperti itu masih bisa melakukan restorasi justice dalam hukum. Kalau memang kegiatan, biasanya saya ambil tentang masalah di metodologi sebelum dia jangan sampai haknya ini atau menghambat daripada proses kalau di Jaya mah biasanya Kami pas mengarahkan warganya untuk melakukan hal-hal yang baik, namanya Baginsa. Pak Dodi sebagai Babinsa Humas mengarahkan warganya, mari kita hidup rukun, mari kita hidup berdampingan, karena tujuan hukum yang paling pertama itu adalah menciptakan order, ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya hukum mengatur sikap perilaku kita, perbuatan kita, hubungan antara manusia yang satu. Itu namanya teori kaca pecah, Pak. Kalau Anda lihat rumah kacanya pecah, datang satu orang dipecahin, berikutnya datang lagi ditambah dipecahin lagi, lama-lama rumah itu rusak, Pak. Kenapa? Tidak ada yang peduli. Inilah perlunya peran serta dari warga masyarakat. Ada mengetahui dugaan tindak pidana, jangan didiamkan, karena ini mengganggu kehidupan masyarakat. Semakin menderita. Sementara mohon maaf,
orang-orang yang punya status sosial yang tinggi, finansial yang tinggi dan sebagainya kadang-kala tidak tersentuh hukum. Berarti ini tidak ada asas keadilan ini. Pak Kadesnya jadi Pak Kades sebagai kepala desa, dapur desa, sebagai pejabat di desa, perlakukan warganya dengan adil. Bisa lagi, sudah bukan zamannya. Tujuan kita adalah bagaimana kejahatan ini tidak terjadi di Indonesia, itu intinya. Karena kita melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kepada Indonesia. Jangan berpikir, oh ini golongan saya penyidik, oh ini golongan saya jaksa, oh ini golongan saya KPK. Tidak ada lagi single body di Indonesia. Pada penegak hukum itu tinggi, Pak. Jadi tidak lagi masyarakat menerima ya. Masyarakat sekarang sudah pandai, sudah kritisi. Contohnya tadi Pak Kasih nanti ada tindakan penyidik yang tidak sesuai, Pak Bayu sekarang nggak bisa lagi mentang-mentang penyidik, nggak bisa lagi. Saya kira yang tadi disampaikan Pak Gatot, 7 hari setelah ditetapkan hakim untuk memeriksa perkara harus segera diputuskan, karena dia perkara yang cepat, harus segera diberikan kepastian hukum. Tidak boleh berlarut-larut. Kalau zaman dulu kuhap lama 881, kadang-kala para pihak yang termohon tidak mau hadir sidang pra-peradilan, belum jatuh dulu ya, diundur. Apalagi kasus perselingkuhan, Pak, sering terjadi desa. Ini mana Pak, jadi orang resmi aja kalau melakukan perubahan itu kan ada saksi, apalagi orang selingkuh ya. Ya, kita aja melakukan hubungan suami istri yang resmi, hadir tidak ada saksi. Apalagi orang selingkuh nggak ada saksi. Bagaimana kalau tadi perselingkuhan tidak ada saksi dan tidak ada bukti, sehingga yang melakukan perselingkuhan itu bisa menjadi tersangka, Pak. Oke, ini bagus sekali, Pak. Yang kedua Pak, di pasal ini Pak, di Undang-Undang Nomor 2025 ada di poin 9 ada yang disebut saksi mahkota. Pengertian daripada saksi mahkota itu apa? Bagus sekali. Ini langsung praktik ini. Dididik oleh aparat penegak hukum, tidak hanya laporan lisan dan tertulis, bisa melalui teknologi informasi. Apakah ruang dibuka, nanti kita tinggal tunggu peraturan pelaksanaannya. Akan dibuka ruang khusus untuk